dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Oke, halo netizen aktif yang terhormat semuanya. Jangan lupa selalu untuk menolak pasif. Langsung aja kita akan melihat diskusi di mana di sini ada Pak Muhammad Isnur dari Ketua Umum YLBHI, ada Pak Hibanu Nugroho, dan ada Pak Selamat Ginting, pengamat politik. Nah, di sini temanya dari Kompas adalah TNI kaji jerat pidana Ferry Irwandi. Nah, menurut saya Ferry Irwandi ini malah kesannya sangat ditakuti ya sama orang-orang yang merasa terganggu dengan apa yang disuarakan oleh Bang Ferry Irwandi ini. Nah, langsung aja kita simak diskusi mereka dan kita tanggapi bersama-sama. Begini Pak, kalau dari kutipan terakhir yang disampaikan Ferry dalam sebuah diskusi hari Jumat kemarin, ia mempertanyakan, kenapa saya yang diperkarakan segitunya? Saya warga sipil biasa, apa yang dicari? Kalau menurut Anda dalam perkara ini, apakah betul ada pidananya atau tidak? Nah, menurut saya dalam postingan Bang Ferry itu ya sedikit sarkas ya, karena suara Bang Ferry yang sangat mengkritisi pejabat-pejabat yang korup dan lain sebagainya, yang merasa terganggu dengannya, ya wajar kalau ingin memperkarakan Bang Ferry Irwandi gitu loh. Nah, coba kita lihat apa jawaban dari Pak Selamat Ginting. Pak Selamat. Oh, halo. Ya, tentu saja kita harus pertanyakan dulu pada semua pihak. Apa sih yang disebut ancaman cyber itu? Ya, ancaman cyber itu kan ada fisik dan non-fisik. Sumbernya dari mana? Sumber bisa dari dalam negeri, dari luar negeri. Pelakunya bisa state actor, bisa juga non-state actor. Jadi ada individu, ada kelompok. Kemudian ancaman itu bisa fisik, bisa non-fisik. Fisik itu bisa apa? Dari kecerdasan buatan, AI. Jadi di situ ada DDoS, phishing, shoceng, malware, spoofing, botnet, dan lain-lain. Jadi teknik-tekniknya juga ada. Nah, dalam non-fisik itu juga pasti ada propaganda hitam, ada point of direct, pembanjiran informasi, polarisasi, reading, dan framing. Nah, disitulah kemudian semua bisa kemudian tanpa sadar dijadikan alat oleh siapa? Oleh pihak asing, oleh dalam negeri, luar negeri, state actor maupun non-state actor. Di situ potensi ada rekayasa kecerdasan buatan dan lain-lain. Karena itu, kalau kita lihat, maka ancaman cyber itu ada target. Targetnya apa? Misalnya kerusakan sistem komunikasi dan informasi supaya tidak berfungsi, kebocoran data dan lain-lain. Dan ini tentu saja dari target itu mengancam alam pikiran, baik itu aparat keamanan dengan masyarakat. Ini harus dibedah dulu. Sehingga di situ bisa berpotensi mengancam pertahanan keamanan negara. Maka jika ini sudah masuk, disitulah ada kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang bisa terancam di situ. Sehingga konteksnya Pak, dari kasus Irwan ini betul bahwa ada pidana pencemaran nama baik yang mengganggu pertahanan keamanan negara. Menurut Anda begitu? Ya, tentu saja TNI dalam hal ini, mereka itu tentu saja ketika ke Polda Metro Jaya, kalau kita lihat, itu kan ada unsur satuan siber, ada unsur penerangan atau humas, ada unsur polisi militer, ada unsur Babinkum. Tentu mereka sudah mengkaji, punya alasan-alasan yang itu kita sebagai orang luar tentu tidak tahu artinya analisis mereka seperti apa. Oke, kalau kita lihat aja dari pernyataan Pak Selamat Ginting yang begitu panjang kali lebar, itu ya gimana kita mau percaya dengan kemarin yang melaporkan Bang Ferry Irwandi itu, karena ya katanya ada detail yang sudah dikaji dan lain sebagainya, yaitu ekspektasi kita terhadap TNI gitu loh. Tapi kalau kita lihat kemarin pas pelaporan itu terus ditanya wartawan seperti itu, ya kita rasa itu malah menjadi nggak terang gitu loh, malah seakan-akan ada yang disembunyikan gitu. Jadi ya nggak jelas banget kenapa Bang Ferry ini bisa dijerat
pidana gitu loh. Nah, ini yang ingin masyarakat ketahui itu, masalahnya di mana sih Bang Ferry kok bisa dijerat pidana kalau kemarin dikatakan pencemaran nama baik, nyatanya nggak bisa diproses karena institusi tidak bisa mempidanakan berdasarkan pencurangan atau pencemaran nama baik kepada warga biasa gitu lah. Sebuah institusi atau lembaga itu tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik gitu. Nah, ini terus apa yang mau dikaji, apa yang mau dipidanakan lagi gitu loh, kok TNI kaji jerat pidana Bang Ferry gitu loh. Itu seakan-akan malah Bang Ferry ini dicari kesalahannya gitu loh, dicari-cari kesalahannya gitu ya. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa sih kalau itu menjadi diskusi agar masyarakat kita tahu motifnya apa sih TNI menjerat pidana Bang Ferry Irwandi gitu loh. Kalau kita lihat kan dari konten-konten Bang Ferry kan nggak ada yang bersifat apa ya, mengajak masyarakat luas untuk memprovokasi atau memulai kerusuhan dan lain sebagainya, nggak ada di situ gitu. Oke, kita lanjut. Sehingga kalau menurut Anda, Mas Isnur, ditambah lagi ada disebutkan dari pihak TNI ada peluang juga pidana lain yang bisa dialamatkan kepada Ferry. Apakah itu masuk akal atau tidak? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Pertanyaan saya sebelumnya dari pihak penerangan TNI menyebutkan bahkan ada potensi pidana lain walaupun tidak diterangkan apa pidana yang dimaksud ini. Menurut Anda masuk akal kalau ada pidana yang lain selain dari pencemaran nama baik? Yang pertama gini, Mas Tifal, dari rangkaian seluruh ucapan Mas Ferry Irwandi ini, apa mana sih yang dianggap mengancam itu? Mana sih yang dianggap melakukan tindak pidana? Saya tuh follower dia dan saya mengikuti hampir semua pernyataan dia gitu. Itu konteks dan ucapan dia semua dalam rangkaian dia menganalisis, dia melihat, dia mengajak untuk berhati-hati dalam demonstrasi. Karena ada banyak dugaan-dugaan keanehan-keanehan gitu. Itu dalam konteks opini masyarakat dalam bebas berekspresi. Jadi menurut saya tidak ada tindak pidana di situ. Perlu berhati-hati. Yang kedua, kalaupun ada di bagian mananya, kan ini kan nggak jelas, Mas. Nggak diterangkan. Kita publik ini nggak tahu ke arah mana gitu. Nah, iya kan, jadi ya nggak jelas dugaan pidananya itu yang mana, ya di bagian mana dari Bang Ferry ini, dan publik ya gimana mau percaya gitu loh, orang ini nggak ada kejelasan di bagian mana dugaan pidananya gitu kan. Kalau pencemaran nama baik juga kalau kita lihat itu ya nggak ada. Kalau cuma Bang Ferry itu menyatakan kita bisa mencegah darurat militer dan lain sebagainya, itu kan ya hal yang wajar karena itu ya analisa dari beliau gitu kan, dari Bang Ferry ini. Analisa beliau terus diutarakan kepada masyarakat bahwa ya kita jangan termakan provokasi sehingga kita itu demo dengan rusuh bersama provokator itu, dan lalu bisa diberlakukan darurat militer gitu kan. Nggak ada yang mau juga itu loh, apa darurat sampai diberlakukan darurat militer gitu kan. Dan yang terakhir saya baca juga statusnya Ferry Irwandi, dia sudah berdialog panjang dengan Kapuspen yang menyatakan Kapuspen juga tidak akan melaporkan lagi, sudah berdialog dan sudah selesai gitu. Jadi kita sebenarnya di publik ini dihadirkan drama yang seperti seolah-olah bahwa ada satu lembaga merasa tercemari nama baiknya, tercemari institusinya, kemudian dia melaporkan gitu. Menurut saya ini pendidikan yang kurang sehat bagi publik ya. Ketika ada publik berpendapat, publik menyatakan ekspresinya, publik menilai, kemudian direspon dengan pemidanaan, direspon dengan laporan ke polisi gitu. Okay. Padahal publik kan sudah sangat lama menghendaki kebebasan kehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi saya sih tidak melihat sekarang upaya ke arah sana gitu. Sebaiknya memang tadi apa Yusril bilang, selesaikan dengan dialog gitu. Dan sudah banyak juga kasus, misalnya dulu ada pejabat publik melaporkan Fathia Haris ya. Ada pejabat publik melaporkan aktivis lingkungan di mana-mana dan rata-rata pengadilan membebasin mereka. Sehingga harusnya sudah clear dengan dialog itu, tak perlu lagi dibawa ke ranah pidana, begitu poinnya? Ya nggak perlu gitu. Ini kan negara mempidanakan warga negaranya, udah nggak setara. Sekarang ada lembaga negara melaporkan lagi warga negaranya, itu makin nggak setara itu. Harusnya sekarang menurut saya sih TNI sudah banyak berubah ya. Dalam pas reformasi sejak tahun 2002 itu saja banyak melakukan banyak kebijakan gitu. Jadi harusnya hal ini ditanggapi dengan dingin. Ya orang kritik ya suruh jelasin apa masalahnya, apa bila perlu undang ya oleh Menko Polhukam, undang oleh Menko Kumham, apa temuan-temuan dari Mas Ferry dan kawan-kawan tentang kegelisahannya, tentang kekhawatiran negara ini gitu. Tentang temuan-temuannya dalam demonstrasi kan penting kita undang. Pak Selamat. Nah, itu kan ya emang gimana ya, nggak jelas apa yang mau dipidanakan dari Bang Ferry Irwandi ini, itu belum jelas. Nah, malah seakan-akan di sini Bang Ferry itu sangat ditakuti oleh pihak-pihak yang menginginkan atau ya yang enggak sepakat atau enggak sependapat dengan Bang Ferry Irwandi gitu loh. Di sini juga kan Bang Ferry cuma influencer yang menyampaikan pendapatnya. Terus ya itu tergantung dari viewer gitu kan kalau kita lihat. Nah, di sini juga
Bang Isnur ini menyatakan bahwa dari postingan Bang Ferry itu bahwa Bang Ferry sudah berdialog dengan Kapus Pen TNI, berdialog panjang lebar dan nggak akan melaporkan lagi Kapus Pen kepada Bang Ferry, itu nggak ada laporan dan itu sebenarnya udah damai gitu kan. Tapi ya bagaimana kok malah ini dikaji lagi dugaan pidana Bang Ferry, terus seakan-akan dicari-cari kesalahannya agar Bang Ferry ini bisa dijerat pidana gitu kan. Ya menurut saya ya nggak perlu sampai situ, nggak sampai ke ranah pidana kalau mau menyelesaikan ini. Ya cuma perlu kayak Menko Polhukam itu mengundang Bang Ferry terus mendiskusikan hal mana sih yang kamu temukan, apa sih yang ditemukan oleh Anda sehingga di sini terjadi kerusuhan pada demo kemarin gitu kan. Nah itu temuan-temuan itu bisa dibicarakan dan bisa didiskusikan. Nah kalau soal yang video Cavalry ditangkap kemarin yang dipersoalkan oleh Bang Soleman, oleh Pak Soleman Ponto itu kan, ya menurut saya itu juga aneh sih, Cavalry sama Pak STNI ditangkap mengeluarkan KTA, itu ya aneh sekali kalau malah di video dan dipublikasikan secara luas gitu loh. Malah seakan-akan TNI itu di framing menjadi perusuh pada demo kemarin gitu. Dalam demo kemarin itu ya sangat janggal sih menurut saya. Kalau menurut kalian gimana guys? Langsung aja tulis di kolom komentar pendapat kalian. Nah kita lanjut. Ahmad, Anda mendukung pernyataan Pak Yusril juga bahwa untuk masalah antara TNI dengan Ferry ini lewat dialog saja, nggak perlu masuk ke ranah pidana? Kan kita harus mendapatkan penjelasan yang detail. Kemarin saya kira apa yang dilakukan 4 perwira tinggi TNI ke Polda Metro Jaya itu kan mereka berkoordinasi ya kan, kemudian berkonsultasi, bukan melaporkan. Ya, kita jangan terlalu melompat juga kan. Dari situ kemudian nanti kita tinggal menunggu ketika misalnya sebuah institusi tidak boleh melaporkan dalam hal nama baik. Nah, kan selain institusi kan tentu juga ada personal prajurit TNI. Ya tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan di mana kita tidak tahu pertimbangannya seperti apa. Okay. Apakah disinformasi yang diduga dilakukan oleh konten kreator Ferry Irwandi misalnya itu menyebabkan distrust atau kepercayaan rusaknya citra aparat keamanan negara sehingga bisa menimbulkan perpecahan bangsa nantinya, dan itu otomatis mengancam pertahanan keamanan negara, kedaulatan dan keutuhan negara. Itu nanti tinggal kemudian persoalan hukumnya seperti apa. Jadi tingkatnya berarti dialog itu diperlukan atau tidak Pak antara TNI dengan Ferry itu? Ya saya kira dialog itu kan juga sudah diucapkan oleh Komandan Satsiber TNI Brigjen Jo Sembiring bahwa pihak mereka sudah coba menghubungi tapi tidak bisa. Artinya upaya dialog itu kan sudah dilakukan. Artinya minta penjelasan gitu ya. Tapi kalau langsung kan repotnya begitu menurut saya. Kalau langsung nanti dikira intervensi atau TNI kok berbicara dengan warga sipil. Kalau kita lihat kegiatan-kegiatan siber TNI maupun siber Polri itu, mereka biasanya mengundang komunitas siber, mengundang wartawan untuk dialog. Itu dialog di situ poinnya. Oke. Prof Hipnu, kalau Oke nih, jadi menurut Pak Slamet Giting itu Bang Ferry udah diupayakan untuk dihubungi oleh TNI gitu kan, Kapus Pen TNI gitu kan. Nah tapi malah nggak bisa gitu kan. Nah ini ya janggal juga karena wartawan Aceh itu bisa menghubungi Bang Ferry dan itu udah diklarifikasi oleh Bang Ferry, dinyatakan oleh Bang Ferry dalam videonya gitu kan. Kalau kalau wartawan itu bisa menghubungi Bang Ferry gitu. Masa sekelas TNI yang punya satuan cyber dan lain sebagainya kok nggak bisa sih menghubungi Bang Ferry, kan janggal gitu loh. Nah di sini kata Pak Slamet Ginting itu kan harus detail, harus ada informasi yang detail. Lah kalau detail mengapa kemarin itu TNI yang 4 yang jenderal itu termasuk satuan cyber itu kok belum ada diskusi dan sebagainya secara detail dugaan pidananya apa, itu kok langsung melaporkan ke ke polisi gitu kan, dan dugaan pencemaran nama baik.
Nah, setelah ditelusuri ternyata ada putusan MK yang menyatakan dugaan pencemaran nama baik ini nggak bisa dilayangkan oleh sebuah institusi atau sebuah lembaga kepada warga biasa, harus personal to personal gitu kan, atau secara pribadi gitu. Nah, ini ya baru di sini malah apa ya, terlihat aneh gitu loh. Coba kita lanjut. Anda melihat kasusnya Ferry ini secara hukumnya sudah jelas ada pidananya atau tidak? Ya, gini Mas, sudah ada pidana atau tidak itu kita ada dua dimensi, subjek dan dimensi objek. Dimensi subjek, pertanyaannya, Mas Ferry itu memang ada niatan memberikan suatu chaos tidak? Merendahkan atau tidak? Ini terminologinya harus jelas kan gitu loh. Karena itu kan konten, maksudnya jelas atau tidak. Terus objeknya, tentang objeknya suatu peristiwa itu hiburan atau memang sengaja melakukan suatu tanda petik onaran atau sengaja memang merendahkan. Ini yang saya kira harus diuji. Oleh karena itu kalau kemarin itu sudah sampai pada tindakan koordinasi, bahasa koordinasi itu kalau orang hukum sipil itu berarti melaporkan kan gitu loh. Karena sipil, militer nggak bisa melaporkan sipil, bahasanya koordinasi, tapi dimaknai harus kita melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat sekarang harus penyelesaian alternatif. Alternatif apa? Apakah perkara ini akan dilakukan suatu penyelesaian pidana? Saya kira terlalu jauh. Sekarang pertama, terkait dengan pencemaran baik sudah dikunci dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa. Kedua, terkait dengan berita hoak. Apakah hoak itu terkait dengan perusahaan? Karena undang-undang IT Mas Iqbal, spiritnya itu adalah transaksi ekonomi. Tapi sekarang ini hoak seolah-olah masuk sebagai pidana umum. Lah ini yang keliru. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita kembali pada dimensi spirit undang-undang IT, itu kaitannya usaha. Oh, hoak dilakukan karena mungkin perusahaan jadi bangkrut, konsumennya jadi berkurang. Itu yang dilakukan. Jadi tidak masuk semata-mata hoak menjadi semua tidak pidana hoak. Lah ini yang saya kira menjadikan suatu perkara. Oleh karena itu tadi Mas Isnu betul sepakat. Ini tidak usah dilakukan. Penyelesaian alternatif, penyelesaian mediasi. Karena dalam kebijakan kriminal itu ada penal, non penal itu yang ditemukan. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Pak, karena begini, karena kan ini TNI masih ada pendiriannya bahwa merasa ada potensi pidana lain. Sementara dari Ferry merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak terang juga ini kesalahannya karena apa. Kalau kemudian komunikasi atau dialog itu buntu, masih ada ruang tidak untuk masuk ke ranah pidana itu tadi? Saya kira agak sulit karena suatu proses perjalanan itu ada penyidikan, ada penuntutan. Sekarang mensrenya di mana? Apakah mensre itu menimbulkan akibat atau tidak? Itu dilakukan karena keonaran itu menimbulkan akibat. Sekarang pertanyaannya Mas Ferry itu menimbulkan akibat tidak? Itu yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu perdebatannya agak sengit nanti Mas kalau di bawah suatu persidangan. Dengan demikian dalam Polri pun agak juga enggan karena ini dua dimensi yang berbeda. Dan ini kita lihat topiknya adalah situasi chaos, situasi tuntutan masyarakat, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tapi ada rangkaian. Ini yang saya kira harus kita lihat. Oleh karena itu kalau kebijakan sekarang itu sudah clear, saling koordinasi, saling menjadikan damai, saling memberikan suatu pengertian karena mungkin salah paham, itu jalan yang terbaik. Dan dia Ini setuju ya saya dengan Pak Hibnu Nugroho. Nah, karena apa ya tadi kalau ada alternatif lain yang mengapa harus pakai ranah pidana gitu loh. Kenapa harus pakai ranah hukum? Karena ya menurut saya dari kota-kota Bang Ferry itu tidak ada yang menjadi hal yang bisa menjadi alasan untuk dipidanakannya Bang Ferry Irwandi gitu loh. Nah, kalau tadi kita lihat ya Bang, benar kalau kita lihat dari pernyataan Pak Hibnu Nugroho itu tadi kan menyatakan bahwa undang-undang ITE itu kan spiritnya untuk ekonomi, agar tidak ada berita hoak yang menjadikan suatu perusahaan itu rugi gitu kan. Kalau ada berita hoak yang menjadikan suatu perusahaan itu rugi, yaitu bisa ditindak menggunakan undang-undang ITE itu. Tapi malah sekarang dijadikan berita hoak untuk tindakan pidana pencemaran nama baik untuk umum. Nah, itu yang dikelirukan oleh Pak Hibnu Nugroho gitu. Nah, ini kan Bang Ferry itu nggak ada ya menyebarkan berita hoak dan lain sebagainya. Ya katakanlah Bang Ferry menduga kalau video kavaleri dan video kavaleri dan Bais TNI yang tertangkap itu disebarkan oleh Bang Ferry, itu kan enggak kesengajaan Bang Ferry ya, karena itu di situasi yang emang belum ada cross checks gitu loh. Nah,
itu menurut saya ya nggak sampai ke ranah pidana juga. Itu kan keterlaluan kalau sampai ke ranah pidana. Kalau TNI merasa publik menjadi distrust kepada TNI, menjadi citra buruk TNI, ya yang harus yang harus diurusin itu ya yang kemarin tertangkap. Kok bisa tertangkap, dan ini gimana sih, kamu tertangkap dan videonya ada kartu KTA dan disebarluaskan. Itu kan yang aneh kan di situ, enggak malah orang lain yang mereaksi video itu gitu kan. Itu kan seperti Bang Ferry Irwandi kan juga hanya mereaksi dari video yang sudah ada, video si Cavalry yang tertangkap itu, yang dianggap sebagai perusuh gitu. Ya yang harus di cross check itu ya anggota Cavalry itu yang tertangkap. Kok bisa tertangkap terus menunjukkan KTA, kartu tanda anggota, terus di video bahkan disebarluaskan videonya. Itu yang harus diselidiki. Itu siapa yang memvideo, siapa yang menyebarluaskan, dan motifnya apa gitu loh. Apakah emang sengaja untuk mencederai citra baik TNI atau gimana gitu. Itu yang diteliti menurut saya, enggak malah Bang Ferry yang di iNews menunjukkan video itu di acara televisi iNews Rakyat Bersuara gitu kan. Nah, itu sih menurut saya. Oke, lanjut. Ini jalan terbaik menurut Anda ya, Prof? Ini tambahan Mas Tifal. Oke. Ya, Di pasal 7 ayat 2 yang tadi dibilang oleh Pak Slamet Ginting, itu ancaman dari pertahanan, bukan ancaman keamanan ya. Jadi siber TNI sekarang punya kewenangan di Undang-Undang TNI yang baru 3 2005, ancaman pertahanan. Apa sih ancaman pertahanan ini? Sebaiknya TNI fokus pada gangguan-gangguan kepada Republik Indonesia dari luar yang mengganggu kedaulatan. Urusan pengungkapan tentang bagaimana kemarin chaos yang terjadi, itu ada dua hal. Pertama, kepolisian sedang melakukan penyidikan. Yang kedua, Presiden sedang akan membentuk tim investigasi independen. Jadi sebaiknya urusan-urusan kemarin, urusan-urusan masalah keamanan, masalah-masalah di dalam negeri yang menyangkut chaos, sebaiknya itu diselesaikan dengan penyelesaian yang lain. Kita mengharapkan, kita meminta TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya sesuai Undang-Undang TNI, fokus pada urusan pertahanan. Begitu banyak juga ancaman pertahanan siber Mas dari luar Mas, gangguan-gangguan misalnya kabel bawah laut dipotong misalnya, atau ancaman-ancaman lain yang mengganggu kedaulatan secara keseluruhan. Jangan ngurusin Ferry Irwandi personal gitu, ngapain sih? Oke. Jauh banget, orang udah ngurusin kombat misil dan lain-lain, ngurusin Oke. Ferry Irwandi. Saya kasih- Sangat tidak elok menurut saya. Oke, singkat saja, Pak. Nah, iya sih, setuju saya dengan Pak Muhammad Isnur ini. Ya ngapain TNI ngurusin personal gitu loh. Ya TNI itu ya tugasnya untuk ngurusi pertahanan kedaulatan negara. Ya itu sih menurut saya, ya ini sangat aneh sekali gitu loh. Coba kita lihat lagi. Pak Slamet merespon itu. Ya, karena begini, dari beberapa yang diungkapkan, yang saya baca ya petanya ya, misalnya yang diungkapkan oleh Ferry Irwandi tentang tudingan-tudingan yang mengarah ke personal prajurit TNI ataupun institusi TNI, sudah kemudian dijelaskan oleh Mabes Polri dan juga Mabes TNI. Tapi kalau kita lihat, Ferry Irwandi kan masih bersikukuh walaupun sudah ada penjelasan. Oke. Kalau kemudian kita lihat dari tudingan-tudingan itu, malah keesokan harinya polisi menangkap kemudian Del Pedro yang bukan dari personil Oke. militer. Karena itu menurut saya kalau dilihat apa yang dikemukakan oleh Mabes Polri, pasal-pasal yang disangkakan kepada Del Pedro, misalnya penghasutan, berita bohong, Ya. dan juga merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan lain-lain, itu akhirnya barangkali bisa kita simak bersama, dan kita harus coba melihat dari konteks yang lebih Oke. luas dari masing-masing pihak. Maka Prof. Nah, ini malah melebar sampai Del Pedro. Nah, menurut saya ya Del Pedro itu juga terkriminalisasi ya menurut saya. Ya karena Del Pedro nggak mungkin lah mempunyai sumber daya yang begitu untuk menjadikan demo kemarin itu chaos, menjadikan demo kemarin itu rusuh itu. Karena ya harus menyiapkan banyak hal itu seperti logistik dan lain sebagainya. Kalau kita simak demo kemarin kan yang rusuh-rusuh kan malam ya, malam terjadinya itu pada malam hari. Nah, itu enggak bisa kalau cuma ya enggak meremehkan, tapi kita tahulah ini ya gitulah. Coba kita lanjut. Ibnu, menurut Anda biar ketemu nih antara dua belah pihak ini perlu penengah lagi nggak kalau komunikasi antara TNI dan Ferry ini bakal terjadi?
Ya, saya ke komunikasi. Ini kan masalah persepsi, masalah pemahaman. Oleh karena itu dalam ilmu hukum, penyelesaian non litigasi, penyelesaian sebagai alternatif untuk penyampaian persepsi itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai semua itu berujung pada litigasi. Dan ini pun agak sumir, menurut saya seperti itu, kan gitu loh. Kalau memang litigasi oke, tapi agak sumir. Tadi saya katakan kaitannya dengan pencemaran baik sudah tidak sulit. Kaitannya dengan hoax juga perlu melihat suatu bukti-bukti yang konkret. Jadi agak sulit, Mas. Karena kita lihat konteksnya tadi Pak Sam, ini konteksnya dalam keadaan suatu chaos. Sehingga melihat sebagai persepsi sebagai warga negara, kontrol. Ini kontrol, Mas. Jadi undang-undang itu, putusan MK itu kontrol. Dilihat dari aspek yang dulu monarki ke arah demokrasi. Nah, semua hal yang berkaitan itu sebagian dari kontrol. Oke, jadi gitu guys. Ini adalah diskusi di mana Bang Ferry itu pidana yang dilayangkan kepada Bang Ferry itu dikaji. Nah, kalau menurut saya ini malah seakan-akan kesannya itu Bang Ferry dicari-cari kesalahannya, karena ya sumbernya kita tahu, karena Bang Ferry pas di E-News di Rakyat Bersuara menampilkan video kavaleri yang tertangkap yang diduga menjadi perusuh, terus berdebat dengan Pak Suleman Punto, dan ya gitulah. Kita coba, kalau kalian penasaran dengan videonya bisa tonton di E-News. Nah, ini kacau sih. Gimana menurut kalian? Langsung aja terus di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, serta subscribe channel saya ini. Kalau kalian mau, kita lanjut bahas-bahas politik lainnya. Nah, oke, jangan lupa selalu untuk menolak pasif. Jangan lupa aktif, selalu aktif. Dan jaga kesehatan kalian semua guys. Dari saya terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.